Oke, ini adalah cara bahas ke klien hasil analisa bakat melalui sidik jari Afta Indonesia. Nah, di sini ada tip and trick gimana caranya pembahasan itu kurang dari 10 menit ya. Jadi pembahasan itu kalau bisa kurang dari 10 menit. Nah, gimana caranya? Nah, yang perlu kita cari sebelum kita memulai sesi pembicaraan, sebelum kita memulai sesi bahas dengan klien, itu kita baca dulu hasil analisanya di handoutnya. Jadi kita cek handoutnya. Nah, yang pertama kita cek itu adalah di sini. Analyzer notes di sini yang atas ini. Nah, di sini ada pola DGHI atau tidak. Yang pertama kita cek di sini pola DGHI atau tidak. Kemudian yang kedua kita cek di sini perbedaannya berapa persen. Kalau lebih dari 5% maka akan muncul masalah. Kalau ini kan seimbang ya, di sini seimbang. Kemudian cek di AQ itu kurang dari 97 atau lebih dari 130. Di sini juga iya, kita cek apakah kurang dari 97 atau lebih dari 130. Nah, itu akan nanti kita bahas satu-satu ya. Kenapa? Kemudian cek di normalitas. Kalau normal di sini tertulis normal gitu aja. Jadi tidak ada tulisan butuh perhatian lebih. Jadi kata kunci butuh perhatian lebih ini adalah kunci bahwa anak ini tidak normal. Jadi kita nggak mungkin nulis tidak normal gitu, akan jadi masalah nanti. Jadi kata kuncinya adalah butuh perhatian lebih. Ini adalah kunci bahwa klien ini tidak normal. Nah, kemudian di sini ada keterangan masalahnya apa gitu ya. Di sini kan masalah di perfeksionis, lola, kemudian masalah di otak kanan, pernah kehilangan teman dan seterusnya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, perlu ceknya di situ saja. Jadi kita cek. Nah, itu semuanya ada di dalam hati dulu. Kita cek dulu dalam hati, oh ini ada masalah atau tidak ini klien kan gitu ya. Jadi yang perlu kita cek itu klien ini normal atau tidak gitu. Itu poin pertama itu yang harus kita cek di sebelum memulai pembicaraan ya, sebelum memulai pembicaraan tentang pembahasan hasil. Nah, setelah kita tahu klien ini normal atau tidak, kita cari kelebihan dan kelemahannya. Setelah tahu, kita cari kelebihan dan kelemahannya. Setelah ketemu kelebihan dan kelemahan, kita mulai sesi pembicaraan atau sesi hasil. Nah, yang pertama kita bicarakan, apa yang kita ceritain ke klien itu adalah kelebihannya dulu. Ceritakan sampai klien merasa bangga atas dirinya sendiri. Jadi kita lebih-lebihkan dulu. Kita berikan kelebihannya ini, kelebihannya ini, kelebihannya ini, nanti itu ini, gini, 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 gini. Setelah mereka merasa bangga atas dirinya sendiri, setelah mereka bangga atas dirinya sendiri, baru kita ceritakan kelemahannya. Jadi kita berikan kelebihannya dulu biar mereka, oh saya ini jos ya, saya ini wah gitu. Nah, intinya itu. Kenapa? Karena setelah dia merasa itu, oh saya punya kelebihan ini, otomatis saya akan punya kelemahan kan gitu. Dan mereka akan terbuka. Intinya moodnya itu dibuat tinggi dulu, moodnya dibuat bagus dulu, baru kita ceritain kelemahannya. Jangan dibalik. Kalau kita ceritain kelemahannya dulu, moodnya itu udah rusak, wah nanti kan susah, malah jadi perang dingin. Beneran, saya pernah melakukan kesalahan itu. Jadi ketika bahas itu saya floorkan kelemahannya dulu ini. Udah moodnya udah nggak bagus. Udah sampai selesai itu perang dingin itu. Kemudian setelah diceritain kelebihan dan kelemahan, jadi kelemahannya apa, kelebihannya apa itu kita udah ceritakan, langsung buka tanya jawab. Jadi biarkan klien itu bertanya, hal ini untuk menggali ketertarikan dan kebutuhan klien sebenarnya. Jadi dia analisa bakat itu sebenarnya untuk apa, itu kan sebenarnya ada tujuan pasti. Nah, sebelum kita ceritain terlalu banyak, habisin waktu, dan sebenarnya dia nggak perlu juga, nggak penting-penting juga buat dia, kita langsung ke tanya aja, kira-kira yang dibutuhkan atau apa yang mau ditanyain kan gitu. Agar sesi pembahasan tidak terlalu lama karena hanya sekitar 10 menit untuk hemat waktu ya, untuk hemat waktu. Karena sebenarnya hasil analisa itu udah ada keterangan dan bisa dibaca sendiri sebenarnya. Yang tidak bisa mereka baca adalah kelebihan, kelemahan dan apa yang harus dilakukan solusi praktisnya. Tidak perlu membahas secara keseluruhan kecuali dalam sesi pembahasan kolektif. Nah, kalau pembahasan secara kolektif ya kelas gitu banyak apa itu terbuka, itu silahkan bahas satu-satu detail gitu, dan itu makan waktu sekitar 2 jam juga. Kemudian bahas hasil analisa paling efektif seperti sistem dokter, jadi satu-satu dan privat. Jadi pembahasan itu kayak sistem dokter itu loh. Jadi masuk klien, kemudian kita bahas, selesai gantian gitu. Jadi kayak sistem dokter itu paling efektif. Kenapa? Karena setiap klien itu memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita bahas secara kolektif kelas gitu, itu mereka hanya akan sebenarnya tadi itu ngomong apa gitu, karena kita akan menceritakan sesuatu yang mereka baru tahu selama 2 jam dan ngantuknya bukan main, beneran itu, karena mereka iki sakjane opo gitu. Mereka itu nggak paham iki opo sebenarnya.
Karena psikologi itu adalah hal baru di Indonesia. Jadi ya ini adalah hal baru di Indonesia. Kemudian bagaimana cek untuk normalitasnya? Jadi kan tadi ditentuin dulu normal atau tidak. Nah, gimana cara ngeceknya gitu kan? Sudah kita singgung tadi ya, ada tidaknya pola DGHI di analyzer node-nya. Kemudian AQ kurang dari 97 atau lebih dari 130. Kemudian AQ EQ kurang dari 97 atau lebih dari 130. Kemudian dominasi otak kanan atau kiri, perbedaannya di sini itu lebih dari 5% ya. Nah, ini kita lihat di sini aja. Nah, ini kita cek aja langsung. Ini biasanya kalau udah biasa cepat ini. Jadi cuma jam terbang aja. Kemudian di sini normalitas, kalau ada kata-kata butuh perhatian lebih, artinya ini tidak normal ya. Kemudian ditemukan masalah di otak kanan atau kiri, nanti akan tertulis di normalitas ini juga. Jadi kita cek pertama itu di level unik. Kalau level uniknya kurang dari 20, maka dia tidak normal. Kemudian setelah itu baru kita cek ke sini normalitasnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang pertama, jika terdeteksi normal. Jika terdeteksi normal, apa yang akan kita bahas? Jika siswa itu atau klien terdeteksi normal, yang kita bahas apa aja? Pembahasan untuk siswa normal biasanya mengacu ke masa depan. Jadi nanti itu dia mau ke kerjanya apa gitu. Intinya itu sebenarnya. Jadi untuk siswa normal itu kita bahasnya ke masa depan. Kerjanya itu apa? Kemudian cara belajar paling cepat itu gimana? Cara membuat perintah itu seperti apa? Nah, kira-kira bahas-bahas ringan seperti itu. Tidak terlalu fokus ke solusi. Jadi nggak fokus ke solusi, ini harusnya anaknya gimana gitu. Jadi ini kalau untuk siswa normal ini bahasnya kita santai banget karena nggak ada masalah di anaknya sebenarnya. Jadi terdeteksi normal itu paling aman untuk pembahasan karena bisa cepat juga. Nah, yang ditanyain biasanya kita mengacu ke sini. Jadi di kecepatan otak AQ nanti tanyanya itu di mana. Kita cari kelebihannya dulu, paparkan, lalu beri kesempatan untuk klien bertanya. Jadi seperti tadi, intinya kita berikan kelebihannya dulu, kita cari kelebihannya apa, kemudian berikan waktu untuk bertanya. Jadi jangan diceritain ini 5-5-nya ini diceritain, setelah selesai baru bertanya. Nanti akan waktunya jadi agak terlalu panjang, waktunya kepanjangan. Nah, terus agar fokus kita ke arah yang diinginkan. Biasanya mengarah ke kecepatan otak, AQ, cara belajar. Biasanya yang ditanyain ini ya. Bagaimana cara belajarnya, kemudian motivasinya. Motivasi itu cara memberikan perintah, kemudian gaya kerja dan posisi kerja, jenjang karir. Ini yang biasa dibahas paling panjang ya. Kira-kira itu nanti kerjanya mau apa. Itu orang tua udah mikir kok itu sebenarnya. Sejak SD, ini kan kita biasanya klien itu bersama orang tua. Nggak mungkin kita nerangin ini ke siswa SD gitu kan, siswa SD atau SMP, nanti kan nggak nyambung juga. Kira-kira itu nanti kerjanya kemana dan akan dipersiapkan lebih dini sama orang tua. Nah, sebenarnya itu poin pentingnya. Kemudian pekerjaan yang cocok itu kira-kira kemana aja. Nah, itu biasanya hal yang kita bahas. Kemudian kelemahannya apa aja. Nah, biarkan dari 5 ini ditanyain dulu. Klien tanya kira-kira apa yang mau dibutuhkan. Tapi jangan kasih option ya, jangan kasih option mau kecepatan otak atau mau cara belajar atau mau motivasi atau jangan. Jadi biarkan mereka bertanya aja sesuai dengan apa yang mereka butuhkan ya. Jangan kasih option. Karena nanti aneh-aneh juga. Kemudian kita bahas satu-satu ya, ini tentang kecepatan otak, cara belajar. Kita bahas satu-satu. Nah, tentang AQ. Di sini dari pengalaman yang saya alami sendiri. Kalau kurang dari 97 itu teknis sederhana dan berulang. Jadi arahkan kemana? Ke sesuatu yang berulang-ulang terus. Apakah kalau ini nggak bisa jadi orang yang hebat? Bisa banyak orang hebat di sini. Dan teknisnya ya dalam kenyataannya itu karena dia memahami, karena dia tahu kalau dia itu lebih lambat dari teman-temannya. Ini ada yang mawas diri ya. Tidak semuanya, tapi ada ditemukan beberapa kali dan sering terjadi juga. Karena dia tahu bahwa dia lebih lambat dari teman-temannya, dia itu belajar lebih panjang dan akhirnya bisa ranking 1 ya. Jadi jangan dipikirkan kalau IQ-nya kurang dari 97 nggak mungkin ranking 1. Ini banyak ditemukan dia ranking 1. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia lebih lambat dari temannya. Ini saya alami sendiri. Jadi karena saya itu terasa kalah sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu waktu dulu ngaji itu sekali ngaji paham gitu, sekali dikasih nazom langsung bisa menerapkan. Nah, saya
kasih nazom udah diulang 3 kali ya nggak bisa menirukan itu. Otomatis saya akan saya belajar di rumah untuk bisa bersaing dengan teman-teman. Nah, ketika dia bisa memahami dirinya sendiri bahwa dia lebih lambat dari teman-temannya, maka dia akan bisa bersaing dan kadang bisa malah jadi ranking satunya. Tapi ranking satu itu dari dia belajar lebih panjang dan lebih lama. Jadi jangan berpikir bahwa dia tidak bisa. Namun, ya itu, dia harus belajar lebih lama. Intinya di belajar lebih lama. 97 sampai 100 itu tuh normal. Jadi bisa bekerja di pabrik, bisa bekerja di mana aja. Sebenarnya bisa bekerja di mana aja di bidang teknisnya. Jadi bisa bekerja di bidang teknis tanpa masalah, namun kesulitan pada hal-hal yang membutuhkan kerumitan. Jadi kalau udah mau rumit, harus membayangkan, harus membuat solusi, harus membuat itu, nanti akan kesulitan. Dan biasanya dedas. Jadi merasa pinter di sini. 97 sampai 100 malah orang-orang yang merasa pinter, beneran. Biasanya merasa lebih pintar dari orang lain karena dia tidak bisa mengalami, karena tidak mengalami di atasnya sini itu ya. Apa yang dipikirkan orang lain itu dia nggak bisa mengira-ngira itu, mengira-ngira. Kemudian antara 100 sampai 110 hampir bisa di semua bidang pekerjaan teknis, bahkan yang membutuhkan kerumitan. Jadi hal-hal teknis rumit pun dia aman gitu ya, aman. Jadi kalau ya hal teknis rumit itu tetap masih aman. Nah, kemudian untuk 110 sampai 120 arahkan ke pemimpin teknis atau manajer. Kemudian di 120 sampai 130 itu udah koordinator pemimpin teknis atau koordinator manajer ya. Namun kesulitan melakukan hal teknis langsung. Kesulitan melakukan hal teknis langsung karena kurang sabar. Biasanya orang-orang di level ini itu nggak sabar, kurang sabar. Jadi males gitu, intinya males dia. Kemudian di 130 bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kelemahannya adalah cenderung malas dan teoritis. Nah, ini yang perlu ditekankan. Nanti ada pembahasan lebih lanjut di sini. Kemudian EQ ya. Kalau kurang dari 97 itu kesulitan mengendalikan emosi, kadang tiba-tiba kalap. Intinya dia kurang bisa mengendalikan emosinya itu tidak terkendali. Jadi gampang banget kalap gitu, gampang banget kalap. 97 sampai 100 ini emosi kurang stabil. Kelihatan banget kalau nggak stabil. Jadi kalau ada kesalahan dikit dia langsung ngak gitu. Ada kesalahan ini langsung ngak. Kemudian antara 100 sampai 110 bisa memberikan ekspresi tidak suka namun emosi masih terkendali. Jadi dia tidak bisa menyembunyikan emosi tidak sukanya. Jadi kalau nggak suka ya kelihatan dia nggak suka, namun emosinya masih bisa dipendam. Nggak. Jadi bisa memberikan ekspresi tidak suka namun emosinya terkendali. Jadi tidak bisa menahan emosi, ini nggak suka terus ditahan, itu belum bisa menahan bahwa dia suka dan tidak suka. Namun emosinya masih aman. Jadi nggak kalap, intinya nggak kalap. Nggak tantrum ya, kalau orang sekarang bilang itu nggak tantrum. Nah, di level ini ekspresi kadang sudah sulit ditebak. Jadi apakah dia suka atau tidak, dia bisa menyembunyikannya. Jadi bisa menyembunyikan ekspresinya. Jadi misalkan dia tidak suka pun dia akan tetap tenang gitu loh. Jadi akan terlihat tetap tenang. Nah, ini yang mulai agak menakutkan karena kita nggak tahu ketika orang ini diberikan apa dia tetap tenang gitu, aman gitu. Jadi orang dengan EQ tinggi itu lebih berbahaya dengan orang dengan I yang tinggi. Beneran itu lebih berbahaya karena kita nggak bisa menebak apa yang dia pikirkan itu loh. Terus di 120 sampai 130 itu bisa mengungkapkan emosi dengan pelan dan teratur. Maksudnya apa? Jadi ketika kita menemukan orang yang bisa marah dengan tanpa kalap, orang yang bisa marah tapi tanpa kalap, tanpa tantrum, marah tapi dengan tenang gitu ya, kayak ya seperti ya marah tapi tenang gitu. Orang-orang besar biasanya seperti ini. Jadi marah tapi dengan sangat tenang gitu. Dan bisa meluapkan kemarahannya itu dengan pelan, dikeluarin sedikit-sedikit. Nah, itu artinya E-nya lebih dari 120. Jadi bisa mengungkapkan emosi itu dengan pelan dan teratur, dengan sangat santai, ekspresinya aman, tanpa tantrum, tanpa kalap. Itu adalah E tinggi. Kemudian ini level tertingginya. Emosinya sudah benar-benar tidak terlihat, bisa tersenyum dalam kemarahan. Jadi walaupun di dalam hatinya itu marah banget, tapi dia bisa tetap tersenyum. Ini orang bahaya ini, orang yang sangat berbahaya. Jadi
Iya, ini orang yang sangat berbahaya, berbahaya. Jadi dia bisa membuat ekspresi dan seluruh tubuhnya itu tidak memperlihatkan sebuah kemarahan atau antara suka dan nggak suka itu nggak terlihat sama sekali. Ini level level dewanya ini, level dewanya. Berikutnya ya, tipe belajar. Jadi ini untuk siswa normal itu biasanya yang dibahas satu tadi tentang EQ, yang kedua tentang tipe belajar. Tipe belajar ini itu mewakili cara berpikirnya. Jadi ada kata kuncinya di sini. Input output. Kalau anggap aja ini komputer ya. Komputer atau robot atau Arduino gitu. Intinya ini anggap aja robot. Input output itu di visual, audio, dan kinestetik. Visual input itu artinya input visual berarti dari mata ya. Input visual dari mata, output visual juga dari mata. Outputnya bisa dari mata dan bisa jadi tulisan. Jadi yang bentuknya image, sensornya lah. Sensornya atau ototnya atau arms. Kalau di istilahnya itu arm. Nah itu untuk visualnya. Kemudian audio itu artinya dia mendengar atau berbicaranya. Mendengar atau berbicara. Inputnya itu mendengar, berbicaranya itu outputnya. Itu audio. Kemudian kinestetik itu artinya di otot. Inputnya ya dia bisa menerikan gerakan-gerakan lebih cepat. Jadi kalau tarian itu akhirnya tetap butuh kinestetik karena ini berkaitan dengan gerakan atau otot. Jadi pergerakan-pergerakan itu diatur oleh kinestetik. Nah, grafiknya atau image atau AGP kalau di dalam komputer atau HP ini ada prosesor untuk grafiknya sendiri. Prosesor grafik ya namanya. Atau naik di komputer itu AGP. VGA kalau dulu VGA itu di imaginator. Jadi kan ini ada visual, audio, kinestetik, imaginator, dan thinker. Jadi untuk grafik atau image itu di imaginatornya. Jadi kalau ini sedang, nah ini kan sedang ya. Imaginatornya sedang artinya dia nggak punya prosesor grafik, intinya gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi dia nggak punya prosesor grafik. HP yang punya prosesor grafik apa kira? iPhone. iPhone itu punya prosesor grafik sendiri. Jadi kenapa kok hasil foto dari iPhone lebih bagus? Karena dia punya prosesor grafik sendiri. Beda dengan yang Android. Android nggak ada prosesor grafik sendiri. Makanya dia bisa lebih smooth. Tahu ya bedanya ya kira-kira ya. Kemudian untuk prosesornya itu di Thinker. Ini prosesornya atau CPU-nya itu di thinkernya di sini. Nah, kalau sedang artinya dia kurang apa? Intinya kecepatannya ya, frekuensi prosesornya kurang tinggi. Nah, di sini frekuensi prosesor itu bisa dilihat di angkanya. Bisa membayangkan ya maksudnya ya. Jadi angka frekuensi imajinasi atau angka VGA-nya itu di 107, angka prosesornya di 107. Paham ya maksudnya? Kemudian untuk visualnya itu di 111 dan audio di 111. Jadi kita bisa bandingin kecepatannya. Jadi kayak kita bandingin HP aja. Jadi manusia itu punya thinkernya berapa, prosesornya itu frekuensinya berapa gitu kan, gampangannya gitu. Sama ya imajinasinya berarti di graphic card-nya itu kan. Di berapa gitu kan bisa dilihat di angkanya di sini. Ini mungkin hal baru yang belum pernah saya ceritain. Kemudian tipe belajar itu dibagi biasanya itu kan cuma ada 3 ya, ada 3 ini toh. Visual, audio, dan kinestetik. Nah di sini ada thinker dan imaginator. Ini tambahan karena apa? Sebagus-bagusnya tipe visual, misal di sini tipe visualnya itu sangat menonjol gitu ya. Tipe visualnya sangat menonjol tanpa dibarengi dengan imaginatornya atau VG akadnya itu nggak bagus, maka itu tetap aja nggak akan bagus. Jadi ini sebenarnya saling berkaitan di sini. Ini saling berkaitan dengan processingnya juga. Sebagus-bagusnya visual, kemudian imajinasinya juga bagus, tapi pemikirannya kurang, otomatis juga akan berkurang juga. Jadi outputnya itu beda. Jadi ini saling keterkaitan ya, ada keterkaitan. Ini nggak perlu dijelasin ke klien ya, tidak perlu dijelasin ke klien. Ini untuk membuat apa ya? Untuk membuat kesimpulan lebih cepat aja. Jadi anaknya seperti apa? Kemudian di sini ada tulisan visual text, artinya dia lebih ke belajar visual dengan teks, bukan visual gambar. Visual itu ada 2, visual text dan visual gambar. Kemudian cara belajarnya di sini juga audio text, bukan audio musik. Jadi audio itu ada 2, audio text dan audio musik. Nah, audio teks itu dia bisa mendengarkan berita itu lebih paham. Jadi kalau dia ada orang ngomong itu cepat paham. Itu cara belajarnya. Kemudian kelebihan bisa melihat tujuan, gambaran besar lebih cepat, mengikuti jadwal, sabar, orangnya sabar, perlu dorongan untuk melakukan sesuatu, tekun, cepat paham dengan membaca. Nah, ini udah ada ya.
Kemudian kelemahannya apa? Itu kurang teliti, kurang detail. Nah, ini bisa untuk melihat kelebihan dan kelemahannya langsung di sini ya. Ini ada di handout di pojok kiri atas. Pojok kanan bawah. Nah, ini di sini. Nah, di sini di sini langsung bisa dilihat ya. Nah, ini ada kelebihan dan kelemahan. Lumayan bisa bantu itu. Walaupun tidak semuanya ada di sini. Kemudian udah ya, kira-kira tipe belajarnya apa, kemudian apa yang mau dilakukan, itu kan sudah kelihatan lebih. Nah, ini untuk siswa klien normal. Berikutnya itu untuk klien normal kita bahas tentang motivasi. Motivasi itu kata kuncinya sebenarnya gampang di sini. Afektif itu perasaan, kognitif itu logika, kemudian reflektif itu hadiah, kemudian kritis diskusi. Jadi dia akan yang sering jadi kritis itu diskusi. Maksudnya apa? Jadi dia itu akan lega ya, lego, merasa puas gitu. Dia akan merasa puas jika sudah diajak diskusi. Jadi kalau tanpa diskusi itu hidupnya hampa gitu. Jadi harus ngomong. Jadi orang ini harus ngomong. Karena kalau nggak ngomong hampa hidupnya. Jadi ada orang yang cari tempat untuk ngobrol, itu ya orang kritis. Jadi orang cari tempat untuk ngobrol, ya ini orang kritis. Dia suka diskusi, suka ngobrol, intinya suka ngobrol. Nah, kalau belum ngobrol merasa pusing gitu, merasa pusing. Nah, gimana cara memberikan perintah? Kalau afektif perasaan, jadi perintah langsung tapi dengan sanjungan. Duh, kok pintar banget ya gitu, tambahin sanjungan dulu, sanjung dulu, baru kita kasih perintah. Pintar banget ya gitu. Wah, ini bagus ini. Nah, baru berikan perintah lagi. Ini bagus ini. Gimana kalau gini? Ya gitu. Jadi orang afektif itu berikan sanjungan terlebih dahulu. Ini bagus ya. Wah, bagus ini. Wah, oke ini. Jos ini. Kalau misalnya ini ditambah ini gimana? Kira-kira bisa nggak? Nah, seperti itu. Jadi ada kata kuncinya. Kasih sanjungan karena dia afektif perasaan. Kemudian kalau logika itu kalau kita perintah itu berikan sebab akibat. Kalau misalnya kamu tidak melakukan ini, maka akibatnya akan seperti ini, ya gitu. Jadi harus kasih sebab dan akibat. Jika kamu kok melanggar ini, maka kamu akibatnya akan terjadi seperti ini. Jika kamu nggak melakukan ini, maka akan terjadi ini. Jadi kasih sebab akibat, maka dia akan mengikuti kita itu ya. Kemudian yang paling mudah itu reflektif atau hadiah. Jadi yang penting kasih hadiah aja, gampang. Paling mudah itu ini. Kamu melakukan ini nanti dapat gaji segini. Kalau mau melakukan ini dapat ini. Ketika misalnya paling mudah itu kalau kamu nanti ranking 1, nanti kita apa gitu, kasih hadiah. Paling gampang. Kalau diskusi ya diajak diskusi, ini perlu ngomong. Intinya ini perlu ngobrol ini. Berikutnya ya. Gaya kerja. Ini untuk biasanya udah pegawai atau udah, jadi khusus gaya kerja itu biasanya ditanyain bagi orang yang sudah bekerja. Jadi biasanya kan orang tua juga, misalnya gini, kasus-kasus yang biasa dilakukan itu kita nganalisa siswa, itu orang tua ikut analisa kan gitu. Terus bahasa apa itu kan bingung. Siswa kan analisa, orang tua ikut analisa. Terus mau yang dibahas apa? Nah, yang dibahas itu di gaya kerja. Jadi dia itu kerjanya itu bagusnya di mana? Apakah di pembangun? Ini pembangun itu bisnis startup ya, startup, pengambil kesimpulan atau di penasehat ini. Pelaku itu yang melakukan SOP, yang keluar ruangan, yang ini yang melakukan sesuatu yang muter-muter, yang butuh tenaga banyak, yang butuh tenaga operator di luar ya. Terus pengirim barang, intinya yang di luar butuh kinestetik tinggi. Kemudian komunikator itu yang membuat proposal, yang di belakang meja, yang melakukan komunikasi, CS gitu, bisa komunikator. Dealmaker itu yang menjual, tapi ini perlu ini. Jadi antara dealmaker dan komunikator itu perlu bersatu. Karena apa? Karena orang dealmaker itu pinginnya menjual tok itu ya. Tapi nggak bisa berkomunikasi. Jadi paling tidak untuk penjualan itu punya dua-duanya ini, punya dua ini, komunikator dan dealmaker. Kalau cuma punya dealmakernya aja, dia pinginnya jual tok itu loh. Jadi seperti orang dipaksa jual, seperti orang dipaksa untuk beli, itu dealmaker. Tapi kalau komunikator kebalikannya, dia itu memberikan komunikasi informasi terus menerus, tapi nggak pernah deal, nggak pernah kejual, itu komunikator. Jadi paling tidak kalau orang salesnya atau penjualnya itu punya dua-duanya ini, komunikator dan dealmaker, itu biasanya laku cepat. Nah, pedagang itu yang melakukan bisa jadi CS. Pokoknya pekerja kantornya itu pedagang, bukan pedagang dalam artian pedagangnya ya. Ini pedagangnya yang dalam artian pegawainya. Jadi pegawainya atau orang yang bekerja di kantornya, bisa jadi CS atau seksi gudang atau apalah, intinya yang dia bekerja yang melakukan hal itu terus menerus, melakukan hal yang sama terus menerus, itu pedagangnya. Kemudian pencipta itu yang ya ini kan apa, ide kreatifnya ya, seksi ide kreatifnya kemana?
Nah, kemudian kita bahas tentang pekerjaan. Nah, pekerjaan apa yang kira-kira cocok? Ini yang paling susah, ini yang paling susah. Karena biasanya yang ditanyain ini. Ini yang paling susah. Saya minum dulu bentar. Ini yang tersulit karena kita harus membuat kesimpulan dari banyak aspek sebagai pertimbangannya. Jadi kita membuat kesimpulan dari banyak aspek. Kemudian kita nggak perlu memberikan semua opsi pekerjaan. Kita nggak perlu memberikan opsi oh, kalau jadi ini, kalau jadi ini bisa, kalau jadi ini bisa, nggak perlu ya. Kita tanyain aja. Kira-kira nanti ambil jurusan kuliahnya apa, terus mau kerjanya di mana. Kira-kira ambil jurusan apa atau pekerjaannya di mana. Nah, misalkan ya, misalkan ini, gitu. Misalkan saya mau jadi arsitek itu ya. Jadi pertanyaannya itu biasanya kira-kira nanti jurusan apa? Saya pengen ke arsitek gitu. Nah, arsitek itu kan butuh kemampuan satu apa? Kreativitas, motorik halus. Kreativitas itu untuk membuat desain. Ini kemampuan utama ini ya. Kalau arsitek nggak punya kreativitas, nanti ya cuma copy paste, copy paste. Motorik halus itu untuk menggambarnya, kan butuh gambar. Analisa ukur untuk ngukur. Arsitek tanpa punya analisa ukur ambruk. Ra iso ngukur. Terus imajinasi. Nah, arsitek tanpa punya imajinasi ya gambarnya miring. Nah, itu dipasang ra iso. Ini arsitek itu ada jurusan paling susah sebenarnya. Karena ini kemampuan yang harus dimiliki itu banyak banget. Kemampuan untuk menggambar, ra iso gambar ra dipahami, teknik sipilnya. Teknik sipilnya bingung. Visual 2D dan 3D. Ini penting juga imajinasinya itu. Imajinasi cuma 2D aja. Ya ora iso, harus 3D, harus 3D. Kenapa? Karena arsitek ya 3D, 3D. Engko antarane apa jenenge soko ya apa ya? Tiang yang bawah sama tiang yang atas gedean tiang yang atas itu. Itu kan ekstrimnya, tapi dalam prakteknya itu visual 3D-nya penting banget. Karena saya nggak punya, saya bisa membayangkan kalau punya nggak punya 3D. Kemudian mengelola angka itu untuk ngitung semennya berapa, kemudian besi berapa. Nah, ini kan harus punya semua. Nah, misalkan ya. Kemudian kita cek ini kreativitas di sini atau ada atau tidak itu. Kreativitas di mana? Oh, ini ada, dapat menonjol. Ini aman ya, ini aman. Kemudian motorik halus ada atau enggak? Kita cari ini motorik halus. Wah, ini motorik halusnya sedang, ini motorik halus sedang. Ini enggak ada. Analisa ukur ada atau enggak? Kita harus cek satu-satu ini. Analisa ukurnya sedang juga, enggak dapat. Kemudian imajinasi ada atau enggak? Imajinasi ini juga enggak ada, enggak dapat. Kemudian menggambar ada atau enggak? Ini juga sedang, artinya enggak ada juga. Visual 2D sedang juga, visual 3D sedang juga, ini enggak ada. Mengelola angka ada atau enggak? Sedang juga. Nah, kira-kira gimana? Yang dikejar itu terlalu banyak, Jadi kalau misal kamu mau ambil arsitek, jadi ngomongnya ke kalian gini, kamu mau ngambil arsitek, arsitek itu butuh satu kreativitas, motorik halus, analisa ukur, imajinasi, menggambar, visual 2D, visual 3D, dan mengelola angka, gitu kan ya. Nah, di sini yang kamu punya itu cuma di kreativitasnya ini aja, kamu hanya punya di kreativitas. Nah, ini kamu harus ngejar ini. Kalau misalkan ya yang ada itu yang tidak ada itu cuma di imajinasi aja, ini masih bisa terkejar. Misalnya ini semuanya ada, yang nggak ada cuma imajinasinya aja, itu masih bisa dikejar. Tapi kalau terlalu banyak seperti ini, nanti cuma akan jadi salah jurusan. Beneran itu, nanti ngarep jadi salah jurusan. Akhirnya ya salah jurusan, jurusannya nggak kepakai. Jadi kalau mau jadi arsitek, kalau jadi tanya ya gini, ada yang lain kira-kira selain arsitek kan gitu. Oke ya, paham ya kira-kira ya. Untuk IQ ini cukup kalau mau ke arsitek, ini lebih dari cukup. Kalau lebih dari 110 itu bisa kemana aja, intinya lebih dari 110 itu bisa kemana aja. Paham ya kira-kira? Kemudian kita bahas tadi kan normal. Normal itu yang dibahas apa aja? Yang pertama IQ, kemudian yang kedua tipe belajar, kemudian motivasi, kemudian gaya kerja. Kalau ini nanti orang tua ya. Kemudian pekerjaan. Ini misalkan mau kalau ditanyain. Nah, sekarang kita bahas ketika anak ini tidak normal. Nah, nggak normalnya di mana? Lagi, kita perlu ceritakan kelebihannya dulu. Ini tak ulang-ulang. Memang tak ulang-ulang ya. Karena udah tak ulang-ulang aja. Kadang yo diceritain itu kelemahannya dulu. Wes lah. Tak ulang-ulang. Memang tak ulang-ulang ya. Memang saya ulang-ulang. Nah, misal kasus dominan kanan.
maka ceritakan dahulu masalah dominan kanan. Jadi karena kasus dominan kanan, ceritain dulu kelebihan dari dominan kanan itu apa. Kemudian jika ditemukan pola DGHI, ceritakan dulu kelebihan dari pola itu. Jadi ceritain dulu tentang oh pola D itu ini kelebihannya ini. Kemudian lihat di EQ yang tinggi yang mana. Kalau ini kan tinggi ini, ya udah ceritain tentang EQ tinggi itu harus bisa gini. Kemudian masalah di otak kanan atau kiri, lihat di normalitas, nanti akan muncul di sini. Kemudian akan jadi sangat sulit untuk mencari solusi apabila 2 masalah atau lebih. Dan kadang itu ada yang muncul 3 masalah. Itu kalau lebih dari 50, level uniknya itu loh. Wah, yo sing nerangke ngantuk pernah sing nonton. Kalau level uniknya itu lebih dari 50 biasanya nanti akan sangat sulit untuk cari solusinya. Itu saya pernah dapat, itu ya wis angel tenan. Kalau videonya ini nggak selesai ditonton sekali, tonton aja nanti gitu ya. Saya sendiri juga sampai kelelahan. Kemudian apa yang kita bahas? Sekarang di dominan kanan. Dominan kanan itu kelebihannya apa? Seseorang dengan dominasi otak kanan itu adalah manajer yang handal. Dia adalah manajer yang handal karena dapat mengendalikan emosi dengan baik. Jadi walaupun marah ke anak buahnya, itu tetap aja bisa mengeluarkan kemarahannya itu tanpa kalap. Mengeluarkan kemarahan tanpa harus kalap gitu loh. Kalap itu ngamuk, tantrum. Nah, ini yang jadi kelebihan dari dominan kanan. Sanggup merekrut orang-orang dengan bakat khusus. Jadi orang-orang dengan bakat khusus itu akan sangat sulit direkrut loh. Sangat sulit direkrut. Punya keahlian khusus itu susah banget direkrut. Nah, ini adalah pekerjaan otak kanan ini. Pekerjaan dominan kanan. Beneran, dia bisa merekrut orang-orang yang punya keahlian khusus menjadi timnya gitu. Ini kehebatan yang nggak ada dimanapun itu ya, yang hanya bisa ya di dominan kanan ini tok. Mau pola seperti apapun ya tetap aja harus ini. Menyelesaikan pekerjaan dengan membagi tugas kepada bidang yang ahlinya. Jadi dia bisa, oh ini tuh yang bisa Iki. Jadi apa yang ada di otaknya itu adalah orang dan keahliannya. Jadi kalau ada pekerjaan, oh ini yang garap. Kalau ada pekerjaan, oh ini yang garap. Oh ini yang garap. Oh ini yang ngerjain. Oh dia yang ngerjain. Jadi di otaknya itu bisa membagi, oh pekerjaan ini tuh yang mengerjakan ya harus orang ini gitu. Itu kelebihan dari otak kanan. Nah, kelemahannya itu dia nggak suka teknis, dia juga suka mikir, nggak suka mikir yang detail-detail. Jadi nilai akademisnya biasanya tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena dia males. Karena di dalam otaknya itu adalah sosial. Otaknya itu otak sosial. Kesulitan melakukan hal-hal teknis karena orientasinya memang di sosial. Karena yang dia itu hanya mikir ketika ada pekerjaan ini atau ya yang mengerjakan adalah itu. Ini permasalahannya di masalah itu. Jadi orang tua itu harus memahami bahwa cara berpikirnya itu seperti itu. Cara berpikirnya seperti itu yang sulit diterangkan ke orang tua itu. Tidak bisa melakukan pekerjaan secara mandiri karena memang orientasinya dia sosialnya. Yang mengerjakan ini itu itu ahlinya dia. Nek pekerjaan ini ahlinya itu dia. Yang pekerjaan ini itu ahlinya orang itu gitu. Jadi memang dia adalah manajer bukan orang yang melakukannya. Bukan orang yang melakukan halnya itu, hal teknisnya itu. Itu dominan kanan. Sekarang dominan kiri. Ahli di bidang tertentu, ini kelebihannya ya. Kelebihan ahli di bidang tertentu karena menyukai detail-detail yang tidak dilihat orang normal. Jadi yang orang normal itu nggak lihat, dia paham. Dia suka dan mempelajarinya sampai ke detail-detail kecil-kecil gitu. Itu kelebihannya. Artinya yang pada akhirnya dia akan menjadi ahli di satu bidang. Misalnya coding, mau robot, mau apa, itu butuh otak kiri. Karena apa? Dia butuh detail-detail yang tidak mau dipikirkan orang. Dia mau memikirkan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Itu dominan kiri. Menyelesaikan tugasnya sendiri atau mandiri, sangat mandiri biasanya. Karena dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Susah untuk berkolaborasi intinya. Perencana yang sangat baik. Jadi kenapa kok dia perencana baik? Karena dia responnya itu lambat. Responnya sangat lambat. Jadi dia merencanakan sesuatu agar mulus dengan sendirinya. Atau agar sesuatu bergerak dengan sendirinya. Jadi seorang otak kiri itu bisa membuat sebuah SOP. Kenapa? Karena dia perencana. Yang bisa membuat SOP itu otak kiri. Karena setelah ini itu ini, setelah ini itu ini. Jadi yang bisa membuat SOP hanya otak kiri. Kemudian kelemahannya, sulit untuk berkolaborasi, bekerja sama itu sulit. Kenapa? Karena memang dia terlalu mandiri. Kemudian frekuensinya itu beda dengan teman-teman lain gitu. Frekuensinya itu agak berbeda. Jadi memang sulit untuk mengimbangi frekuensi orang itu sulit. Frekuensinya intinya beda ini. Kemudian terlalu mengandalkan logika. Jadi kadang asosial seperti introvert kayak gitu, namun bukan introvert.
Kemudian kesulitan saat membuat perintah karena dia semuanya biasa dikerjakan sendiri. Kemudian untuk membuat perintah itu karena apa yang dia pikirkan terlalu detail, orang lain itu sulit menerima apa yang dia inginkan. Intinya itu sebenarnya. Jadi orang lain itu sulit menerima sebenarnya apa maksudnya gitu loh, karena dia terlalu detail. Kemudian IQ di bawah 97. Ini sulit dan tentu saja perlu dijelaskan pelan-pelan ya. Ini perlu dijelaskan pelan-pelan, santai. Prinsipnya adalah semua manusia diberikan kelebihan. Kita harus cari kelebihannya dulu sebelum bahas tentang ini ya. Kemudian beberapa kali menemukan bahwa siswa dengan IQ di bawah 97 namun ranking 1. Ini berapa kali ya? 3 kali ya? 3 kali ini. 3 kali. Hal ini karena dia tahu bahwa dirinya tidak secepat teman-temannya dan melakukan usaha lebih besar. Dia tahu diri, intinya tahu diri. Kalau IQ-nya itu 105, itu kan dia merasa pintar malahan. Dia merasa pintar, kemudian ya udah nggak usah belajar nggak apa-apa, malah kalah sama yang seperti ini. Dan biasanya nggak tahu kalau untuk masa depannya nggak tahu, belum ada. Artinya itu hanya sebuah nilai dan sebuah kecepatan. Misal kita contohkan ya, mobil dengan 1000 cc dengan mobil 5000 cc ini, misalkan ini Ignis ya, atau dan ini mobilnya ini Lamborghini itu kan 5000. Berjalan dari Jakarta ke Surabaya, mungkin yang cc-nya 1000 itu akan butuh 24 jam. Jadi ada dua mobil dari Jakarta ke Surabaya. Yang 1000 cc itu butuh 24 jam, yang 5000 cc itu butuh 12 jam. Namun yang perlu kita pahami bahwa mobil apapun, mau 1000 cc, 2000 cc, 3000 cc, 4000, 5000, mobil jelek, mobil bagus, sama-sama sampai ke Surabaya. Sama-sama sampai ke Surabaya. Cuma bedanya apa? Cepat sama lambat. Apalagi sekarang ya, bedanya cuma itu, cepat sama lambat. Namun sama-sama sampai. Artinya memang lebih lambat, namun sama-sama sampai tujuan. Jadi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Ini yang perlu diberikan ke orang tua bahwa ini sebenarnya tidak ada masalah. Apakah nanti itu ketinggalan pelajaran? Enggak, cuma dia butuh belajar lebih lama. Intinya itu. Dia butuh belajar lebih lama dan butuh pendampingan. Biasanya kalau didampingi itu lebih cepat. Biasanya butuh pendampingan. Maka les lah gitu. Nah, fungsi les itu di sini, fungsi bimbel itu di sini, butuh pendampingan belajar. Malah promosi bimbel. Memang ada beberapa hal tertentu yang sulit dilakukan, namun yang pasti tidak ada korelasi antara kesuksesan dan IQ. Namun ya itu, intinya ya kalau ada dana silahkan ke bimbel gitu, ke bimbingan belajar. Itu lebih aman karena dia akan lebih cepat untuk memahami sesuatu. Berikutnya di atas 130, IQ di atas 130. Masalah terbesar adalah dia itu meremehkan dan sulit diarahkan karena merasa semuanya mudah. Padahal dia sendiri belum mengalaminya langsung. Jadi urung ngalami tapi wes ngemengke, urung ngalami ngomeng itu gampang itu. Itu yang jadi masalah terbesar. Kenapa? Karena dia di level teoritis itu loh. Akhirnya itu majunya itu ke gen OT. Beneran ini saya banyak menemukan ini. Gen OT, gen omong tok, cuma bisa bicara. Terus padahal dia itu bisa itu intinya yang bikin gregetan itu. Padahal sebenarnya itu dia bisa, cuma ya itu ngeremeh kayak itu loh. Kemudian malas untuk melakukan hal teknis karena apa ya? Ini itu pikirannya wis kebal, pikirannya itu udah penuh, maka dia akan melakukan hal teknis itu malas. Jadi terlihat pemalas. Padahal untuk memulai bekerja dari bawah dulu itu butuh melakukan hal-hal teknis dulu. Jadi kan kerja nggak mungkin langsung jadi manajer, kan jadi orang bawah dulu, melakukan hal-hal teknis dulu. Nah ini yang menjadikan dia itu gagal di pekerjaan 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu loh sing sok gagal. Kenapa? Karena dia nggak mau melakukan hal-hal yang teknis-teknis, sing remeh-remeh itu dia nggak mau. Padahal itu kan butuh itu. Ya di kantor kan kalau orang baru kan suruh itu beliin es atau disuruh lah itu pertama. Nah dia itu nggak mau itu di situ. Jadi masalahnya itu sebenarnya di situ. Hal ini menjadikan orang-orang berapa orang itu jadi pengangguran. Kenapa ya jadi pengangguran? Ya karena itu sebenarnya karena ya seperti itu ya cerita kayak rata gel. Dan solusinya biasakan untuk menyelesaikan tugasnya secara tepat. Nah solusinya ini dibiasakan sejak kecil ya. Biasakan untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Ini yang kuncinya di sini. Biasakan untuk menyelesaikan tugasnya itu tepat waktu dan coba berikan proyek-proyek kecil saat di sekolah. Jadi saat sekolah itu berikan tambahan kerjaan atau tambahan tugas dari orang tua. Itu akan jadi terus awasi bahwa pekerjaan itu selesai di waktu yang tepat. Itu intinya. Ngantuk ya? Ya, saya juga ngantuk. Berikutnya
ini belum selesai. EQ berhubungan dengan soft skill sehingga agak sulit untuk memberikan solusi praktis. Masalahnya dengan mental dan perilaku. Kalau soft skill itu kan kesabaran, tahan mental, tahan, ya itulah seperti itu. Itu susah, ini susah. Ini lebih susah daripada iya, ini lebih susah. Kurang dari 100, fokus ke kesabaran saja. Jadi ini fokus untuk kesabaran saja. Jadi terapinya atau terapinya atau pemberian perlakuan itu difokus di kesabaran. Yang 130 di kejujuran. Ya, ini masih teori ya, karena solusinya agak sulit. Intinya adalah di sosial merupakan kunci dari perkembangan soft skill. Jadi semakin banyak interaksi semakin baik. Jadi intinya biarkan dia berteman aja, biarkan dia berteman, punya teman. Nanti soft skillnya akan terasah dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian pola DGHI. Nah, misalkan ketemu pola D, kita ceritain kelebihannya. Pola D itu unik dan idenya di luar kotak. Kita bisa ceritain banyak hal tentang kaos lah. Orang pembuat desain kaos yang tulisannya aneh-aneh nggak bisa dibaca, itu kan orang D itu. Kemudian punya restoran yang aneh, unik, itu orang D. Kemudian punya usaha baru yang belum pernah ada, itu orang D juga. Jadi orang D ini adalah punya ide yang tidak pernah difikirkan orang lain. Jadi ceritain itu aja. Jadi intinya dia punya ide yang tidak pernah dipikirkan orang lain dan punya keunikan yang luar biasa. Jadi kita ceritain itu kelebihannya. Kemudian kelemahannya itu aneh dan tidak merasa dirinya aneh. Jadi perlu dikonfirmasi ya. Misal pola D ini punya ide. Nah, ini perlu dikonfirmasi ke orang lain bahwa ide ini unik atau aneh gitu ya. Jadi perlu dikonfirmasi bahwa ide yang dia pikirkan itu unik atau aneh karena dia sendiri itu tidak merasa itu aneh gitu. Jadi masalahnya cuma di situ, masalah terbesarnya. Dia nggak merasa bahwa hal yang dia lakukan itu aneh gitu. Kemudian cara berpikirnya terbalik. Maksudnya gini, kalau orang itu ke barat semua dia ke timur sendiri. Kalau orang itu ke utara semua dia ke selatan sendiri. Kemudian pola G. Kelebihannya itu detail dan sangat teliti. Teliti banget. Masalah sedikit aja jadi masalah. Pokoknya intinya orangnya agak dikit-dikit masalah, itu orang G. Kelemahannya itu kaku dan perfeksionis. Ya kaku, perfeksionis. Kalau nggak model gini nggak mau gitu. Dan sangat detail. Nah, orang-orang detail itu bisa kemana toh? Bisa ke akuntansi, keuangan, apalagi yang butuh detail dan ketelitian tinggi, statistik. Nah, itu orang G. Butuh kedetailan dan ketelitian yang sangat tinggi. Itu orang G. Analitik Nah, orang-orang gitu yang bisa melakukan sesuatu yang nggak mungkin dilakukan orang lain, kayak misalkan di mana itu di bidang tambang, ya intinya dia bisa melakukan sesuatu. Pemanah ya, dia bisa memanah dengan bagus, penembak jitu. Nah, itu orang G karena dia sangat detail, teliti dan suka bersaing. Masalahnya itu suka bersaing, harus menang. Pola H dan I ini hampir sama, cuma kalau H itu sangat kelihatan banget, itu agak lebih rendah, levelnya yang beda. Anggap aja ini level 1, H itu level 2 ya, namun efeknya itu hampir sama. Kelebihan itu multitasking, bisa melakukan dua hal sekaligus atau lebih. Jadi bisa berkonsentrasi untuk banyak hal sekaligus dalam waktu yang sama. Bisa melakukan dua hal sekaligus dalam waktu yang sama. Itu hanya bisa dimiliki beberapa orang yang punya pola H, Jadi kalau ada orang ngomong, orang H itu akan bisa lebih pintar ngomong karena dia bisa memikirkan apa yang akan dia omongkan. Kemudian dalam waktu yang sama dia bisa memikirkan respon audiennya. Jadi dia akan lebih pintar jadi pembicara. Kenapa? Karena dia bisa berpikir banyak hal sekaligus, sudut pandangnya banyak. Namun itu nggak bisa serta-merta karena orangnya agak lola. Jadi responnya lambat, kemudian agak lola. Nah, ini makanya orang H itu butuh latihan dalam. Jadi kan dia bisa membuat bisa berpikir dua hal, namun tidak bisa langsung. Jadi berpikir dua hal ini harus belajar dulu. Jadi harus jadi ahli dulu. Ahli di bidang A dan ahli di bidang B. Kemudian dia bisa memikirkan ahli A dan ahli B itu, bidang A, bidang B dalam satu waktu, namun dengan syarat dia sudah memang ahli di bidang itu.
Kemudian yang kedua analitis, bisa menganalisa lebih banyak ya, lebih bagus. Kemudian kesimpulannya otomatis lebih baik. Kesimpulannya otomatis lebih baik karena dia bisa multitasking, banyak sudut pandang. Kemudian analisanya lebih bagus juga karena sudut pandangnya banyak. Kira-kira seperti itu. Dan butuh sinkron. Maksudnya sinkron itu apa adalah sinkron itu di waktu tertentu atau di umur tertentu level hanya itu akan naik. Jadi level kepintarannya itu akan naik. Jadi tahu-tahu lebih pintar dari kemarin gitu loh. Tahu-tahu paham sesuatu padahal dipahami kemarin itu nggak bisa. Jadi tahu-tahu lebih pintar dari kemarin. Itu ada kenaikan level gitu. Seperti itu. H itu butuh sinkron. Nah makanya orang H itu akan jadi kayak speech delay. Speech delay itu berbicaranya terlambat. Ini biasanya orang H, anak-anak yang dengan pola H itu bermasalah di masa kecilnya. Jadi terlihat lola, lelet, responnya lambat, gitu, terus apa ya, speech delay, kemudian berjalannya itu lambat. Misalnya biasanya anak itu bisa berjalan setelah 13 bulan atau 9 bulan atau 1 tahun, dia akan berjalan di bulan ke-15 atau 18. Jadi ada masalah di masa kecilnya. Namun ketika nanti ketemu pola H, orang tua kan biasanya komplain, ini anaknya gini. Terus ketemu pola H dan aman. Jadi nanti akan setelah sinkron, setelah levelnya naik, dia akan jadi baik dengan sendirinya. Jadi namun ya butuh sabar, ini butuh sabar beneran, butuh kesabaran yang sangat tinggi. Ya, kemudian pola G itu kalau orang ini biasanya kalap. Orang G itu kalap. Orang G itu kalap. Kalap itu karena dia kaku dan perfeksionis. Ketika apa yang dia inginkan itu tidak terpenuhi, maka dia akan kalap, ngamuk, tantrum. Kalau apa yang dia inginkan itu tidak terpenuhi. Jadi apa yang dia inginkan itu harus ada. Itu biasanya pola G. Pola G. Namun akan intinya gini ya, dari 4 pola ini, pola D itu intinya adalah satu, dia butuh orang yang mengkonfirmasi bahwa dia itu aneh atau unik. Pola G itu dibiarin aja, setelah dewasa nanti akan bagus dengan sendirinya. Pola H dan I juga akan setelah dewasa dia akan bagus dengan sendirinya. Jadi kalau pola G dan H itu harus sabar aja ini, harus sabar, intinya harus sabar aja di awal-awal masa kecil dan remaja awal itu. Biasanya kalau udah remaja akhir itu wis aman, itu wis aman. Tapi remaja awal itu juga masih terasa aneh-aneh. Ya sabar aja, intinya suruh sabar. Lanjut, masalah di otak masih ya. Kesel dong. Masalah di otak, hal yang pasti ini bisa disembuhkan. Jadi saya udah banyak kali sampel yang bisa disembuhkan untuk masalah di otak ini. Solusinya, masalah di otak kanan. Nah, di sini kan nanti ada tulisannya. Di hasil analisanya itu ada masalah di otak kanan. Nah, kan gini. Kata kuncinya ini, butuh perhatian lebih, ada masalah di otak kanan. Ketika muncul kata-kata itu, maka solusinya ini. Carikan teman yang senasib dan butuh memahami dia. Intinya dia butuh bestie, butuh teman, butuh sekarang ya. Butuh bestie, butuh teman, butuh sohib. Intinya dia butuh seseorang yang bisa dia percaya. Intinya dia itu enggak mempercayai orang lain. Dia tidak percaya sama orang lain. Kalau muncul tulisan ini, masalah di otak kanan, maka intinya adalah dia tidak percaya sama orang lain. Kenapa? Karena pernah kehilangan teman, dikhianati. Jadi dia itu mempercayakan dirinya itu seluruhnya ke orang itu dan dia khianat, biasanya di situ. Mempercayakan semua. Dia itu percaya banget sama orang, kemudian yang dia percaya itu khianat. Itu hilang itu. Kok hilang maksudnya? Kok hilang? Itu nanti muncul itu masalah dan kedetek itu di ATD. Pernah kehilangan ortu pasangan, biasanya itu ya pasangan lah, itu pacaran bubar, nah itu biasanya masalah juga. Kemudian efeknya itu emosinya jadi kurang stabil dan dia nggak memahami itu, nggak merasa bahwa dia emosinya itu nggak stabil. Dia nggak merasa bahwa emosinya nggak stabil. Jadi orang-orang di sekitarnya akhirnya akan pergi. Nah masalahnya itu kan nanti akan di situ. Tidak ada orang yang mau jadi temannya dia. Intinya kan malah jadi lingkaran setan. Padahal dia butuh teman. Dia butuh teman, tapi nggak ada yang mau deket. Kenapa? Karena emosinya nggak stabil. Masalah itu di situ akhirnya. Jadi lingkaran setan. Nah, ini perlu disetting ya, karena kita udah tahu ini ya, karena kita udah tahu masalahnya. Ini perlu disetting. Intinya adalah buat dia itu percaya sama orang. Intinya itu aja. Itu nggak harus umurnya sebaya ya, nggak harus umurnya sebaya. Mau umur yang berapapun
boleh, misalnya percaya sama ibunya, percaya sama bapaknya, itu nggak ada masalah, sama neneknya, sama kakeknya. Intinya buat dia bergantung sama orang lain, mau bergantung orang lain. Intinya dia mau keluar curhat, mau keluar apa, itu biasanya cepat sembuh, cepat sembuh. Kemudian masalah di otak kiri, solusinya adalah belajar konsentrasi. Jadi dia konsentrasi dengan permainan yang mengasah konsentrasi. Jadi kalau solusi otak kiri itu lebih mudah daripada masalah di otak kanannya. Kalau otak kiri itu kan intinya solusi konsentrasi. Dia belajar konsentrasi, bisa cari di marketplace ya, kata kunci belajar konsentrasi, bisa beli itu, bisa beli, ada banyak permainan yang mengasah konsentrasi. Kalau untuk yang beragama Islam itu bisa membaca Al-Qur'an terus-menerus. Jadi baca Quran terus, karena itu ngelatih konsentrasi sebenarnya. Ngelatih konsentrasi karena setiap baca itu mikir loh. Ini bacaan apa? Ini cara bacanya gimana? Setiap wakaf aja itu mikir loh. Wakaf ini bacanya seperti apa itu mikir semuanya. Kalau pakai tajwid, kalau pakai tajwid itu mikir banget dan butuh tenaga yang sangat besar. Nah, makanya ketika kita baca Al-Qur'an terus-menerus atau baca Al-Qur'an itu kita akan mengasah konsentrasi kita itu lebih bagus dengan mengingat-ingat tajwidnya apa. Dan itu kalau kita nggak ingat tajwidnya ya bacanya salah. Nah, masalah di otak kiri ya itu biasanya itu. Namun biasanya ya masalah di otak kiri itu akan muncul dibarengi dengan dominan kanan. Masalah di otak kiri itu akan muncul dengan dominasi kanan. Biasanya seperti itu. Jadi ada dua masalah kan. Otak kiri bermasalah, dia dominan kanan. Nah, orang dengan dominan kanan suruh belajar konsentrasi ya susah tenan. Kenapa? Karena cara dia itu cuma mikirnya tentang sosial aja, pengen dolan, pengen main aja sama teman-temannya. Jadi dia itu pulang ke rumah udah mikirnya mau main. Dan itu saya dapat banyak kasus di situ juga. Jadi pengennya pulang itu cuma makan terus pergi lagi karena udah ditunggu teman-temannya. Itu akan jadi masalah. Nah, ya hampir sama seperti tadi, ini akan sangat sulit untuk jadi belajar konsentrasi, akan jadi kesulitan karena memang dia bermasalah di konsentrasi itu, memang dia punya permasalahan di konsentrasi itu. Paling mudah ya carikan aja guru baca Al-Qur'an gitu. Selesai itu, carikan guru baca Al-Qur'an tiap jam berapa gitu, dia suruh baca dengan tajwid yang malah tipu. Dengan tajwid yang benar gitu. Maka dia akan sembuh dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu. Masih ada lagi? Udah selesai. Info lengkap harga dan teknis lainnya di WhatsApp ke 081391000544. Terima kasih, selamat mencoba. Semoga sukses selalu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Wah, itu kata kata penutupnya.